Selamat pagi saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu Jemaat sekalian, mari kita datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan nyanyian pujian dari KPPK nomor 8, Masyurkan Raja-Mu. Bermasyhurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 84, Batu Zaman yang Kedua. Pada ayat yang ketiga, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Suci
apa yang kami panggil dan kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Bapa yang begitu mengasihi kami. Pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari kalau kami manusia yang berdosa. Begitu banyak dosa yang kami lakukan yang sudah melanggar kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Sebelum kami jauh ke dalam ibadah kami Tuhan, kami datang mengaku akan semua pelanggaran dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada iri hati, dendam, kemarahan, sungguh-sungguh di dalam setiap hati dan pikiran kami terhadap sesama kami. Tolong Tuhan Engkau kudus sucikan kami, agar supaya kami boleh layak beribadah kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan, karena pengampunan yang sejati dan yang sempurna hanya ada daripada-Mu ya Bapa. Ibadah kami selanjutnya kami hanya membawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 4 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari KPPK nomor 43, Puji Tuhan Allah Penebus. Puji Tuhan Allah Penebus.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, bakti, memuliakan nama-Mu, dan sebentar ya Tuhan, ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepada-Mu. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang berada di tempat ini di GKT Trinity. Terima kasih ya Tuhan, gereja ini boleh ada di tengah kota Palu. Kami tahu dan percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang lewat gereja ini. Kiranya gereja ini boleh membawa jiwa-jiwa kepada Kristus ya. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan seluruh majelis yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesatuan, kebersamaan dalam membangun pelayanan Tuhan di tempat ini. Berikanlah kerjasama yang baik, hikmat, lebih daripada Tuhan, sehingga boleh memikirkan untuk kemajuan bagi pelayanan di tempat yang didikati pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Allah untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Begitu banyak pergumulan dan tantangan hidup kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang sungguh mengenal kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan yang penuh kasih. Kiranya Engkau terus menolong kami dalam segala hal yang kami hadapi. Mungkin ada umat-umat yang berada dalam pergumulan, kiranya Engkau menghibur kami ya Tuhan, dan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa saudara kami yang dalam kelemahan kami. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA, berdoa juga untuk Ibu Maria Taula. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kedua ibu ini ya Tuhan, dalam masa penyembuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam segala upaya yang ditempuh. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, para tim medis yang ada ya Tuhan, dokter yang ada. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh merawat kedua ibu ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Kiranya Engkau memberikan kesabaran, sehingga mereka boleh mendampingi kedua ibu ini dengan baik ya Allah. Berikanlah sukacita kepada mereka ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami teringat untuk Pendeta Mariani dalam masa pengobatan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam masa pengobatan yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengharapan ya Tuhan, sehingga dia boleh terus berharapannya kepada-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati setiap obat-obatan makanan yang dikonsumsi, sehingga boleh menjadi sarana bagi kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Pendeta Cornelius dalam masa pemulihan pasca operasi. Terima kasih ya Tuhan, operasi boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Cornelius dalam masa pemulihan, dalam masa istirahat yang ada. Kiranya Engkau menolong dan memberkati, sehingga hamba-Mu boleh kembali sehat seperti sedia kala dan menjalani pelayanan yang ada dengan baik ya Allah. Kami juga teringat pada pagi hari ini untuk GKT Kediri ya Tuhan. Ya Allah, terima kasih gereja ini boleh ada itu semua karena Tuhan, dan ada rencana yang Tuhan yang indah bagi gereja ini. Kami berdoa untuk pergumulan demi pergumulan dari gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung yang sedang dikerjakan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala kebutuhan yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau mencukupkan dana-dana yang diperlukan. Kiranya Engkau cukupkan ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dimulai kembali ibadah secara onsite. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan mereka boleh mengerjakan pelayanan Tuhan dengan baik ya Allah. Kami berdoa untuk pos pelayanan di PIPAR ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos pelayanan di Gura ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pos-pos pelayanan ini ya Tuhan, sehingga lewat pos-pos pelayanan yang ada ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di setiap pos-pos yang ada ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh, mempersiapkan segala pelayanan dengan baik, dan membawa jiwa-jiwa kepada-Mu ya Allah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang ada.
sehingga mereka boleh mengambil kebijakan dengan baik, membawa bangsa ini ke depan lebih baik lagi ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, dan inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk baik. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melalui pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK nomor 234, Ku datang memuji. Oh Tuhan, pimpin jalan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami lagi dapat beribadah dan saat ini ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin belajar bagaimana berdoa kepadamu dengan baik, dan karenanya kami memohon ketika kami akan belajar, Kau boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan berdoa kami bagaimana kami dapat berkomunikasi dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bu Bapak. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan kita dari perenungan 2 minggu lalu tentang doa Bapa kami. Tapi sebelum kita membaca perikop dari doa Bapa kami di dalam catatan Matius, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa ayat terlebih dahulu. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat lagi perikop yang lain. Di Matius 18 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-35.
Matius 18 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Saya bacakan kembali. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, sekarang kita akan membaca berikut doa Bapa kami yang menjadi landasan perenungan kita. Kita akan membaca secara bergantian di Bapak. Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Saya ayat 9, di Bapak ayat 10, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-15. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ibu Bapak, sebagaimana 2 minggu yang lalu kita boleh melihat beberapa pelajaran dari doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Kita telah melihat paling tidak 3 permohonan. Permohonan yang pertama, kita melihat bagaimana Yesus menghendaki para murid untuk menyadari bahwa ada sebuah tujuan yang penting, yaitu bagaimana nama Tuhan tidak dipermalukan, tetapi dikuduskan atau dipermuliakan. Berkaitan dengan itu, maka kemudian lanjut pada permohonan kedua berkaitan dengan tegaknya atau kedatangan kerajaan Allah yang ditunjukkan dengan giatnya kita melakukan kehendak Allah. Nah, permohonan ketiga adalah meminta kecukupan untuk hal yang kita perlukan. Nah, mengapa kita meminta itu? Supaya kita bisa bertekun dan giat untuk mempermuliakan nama Allah dan melakukan kehendak Allah supaya kerajaannya itu semakin nyata. Tapi mari kita lihat kembali perikop ini. Kita akan melanjutkan mulai dari permohonan yang keempat. Permohonan yang keempat itu adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perikop ini, ayat ini agak sedikit sulit untuk coba memahaminya, tapi paling tidak begini. Bagian ini begitu jelas. Yesus mengajarkan kepada para murid untuk memohon ampun akan dosa atau memohon pengampunan kepada Allah. Dan tentu saja memohon ampun kepada Allah itu berarti yang mengakui akan segala kelemahan dan dosa yang kita lakukan. Mengakui bukan saja dosa yang pernah kita lakukan, tetapi juga dosa yang masih begitu melekat di dalam diri kita. Sekaligus juga berarti memohon anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Saya kira kita akan tentu dapat memahami hal ini. Secara status, kita semua adalah orang berdosa yang dibenarkan Allah. Secara status, kita adalah orang yang telah menerima anugerah pengampunan Allah. Statusnya demikian. Tapi secara faktanya gimana? Secara fakta, kita adalah orang yang setiap hari bergulat, berjuang, bergumul dengan kelemahan dan dosa-dosa kita. Ya, selain tentu saja setiap minggu kita datang berdoa mohon ampun di hadapan Allah terbaik dalam bagi kita.
kita pun juga akan tentu saja melihat dan mengingat bahwa kadang perkataan, pikiran, perilaku kita bukan saja mengecewakan Allah, tapi juga bisa menyakiti diri kita atau bersama. Beberapa kali kalau baca artikel tentang pergaulan sosial di masa sekarang, orang sering kali mengungkapkan sebuah kata yang paling tidak familiar sekarang, mungkin bagi anak-anak muda gitu ya. Ada yang namanya sebuah behavior atau perilaku toksik ya, jadi berbisa atau beracun yang tidak mendatangkan dampak yang baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kadang kalau baca artikel-artikel seperti itu selalu diingatkan menjauh dari orang-orang yang toksik dalam pergaulan kita. Orang-orang yang coba berpikiran negatif atau yang memandang rendah kita atau yang tidak memberikan dampak yang baik kepada diri kita. Tapi kadang setelah saya pikir-pikir, di luar sana mungkin bukan cuma orang toksik yang saya hadapi, tapi di luar sana bisa jadi saya juga jadi pribadi yang toksik bagi beberapa orang. Sikap saya, perkataan saya akhirnya bisa menjadi merugikan orang lain atau berdampak sangat tidak baik kepada orang lain. Bisa saja saya lakukan itu tanpa kesadaran penuh dari diri saya, tapi kadang juga dengan secara sadar sepenuhnya saya bisa melakukan secara toksik. Kalau merefleksikan dalam hidup kita, kita mungkin bisa akan menemukan banyak alasan atau coba pembenaran bagi diri kita akan kelemahan di diri kita ini. Tapi tetaplah perlu kita akui bahwa kita adalah orang yang memang akan terus bergulat dan bergumul. Kesempurnaan itu tidak akan terjadi di sini. Tetapi karena itulah makanya kita akan terus bergumul, berjuang dengan segala kelemahan diri kita. Dan makanya kita datang memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun karena memang keberdosaan saya itu saya sadari, dan memohon anugerahnya agar Dia mengampuni serta mengampuni saya, supaya saya bisa menghadapi kelemahan dan keberdosaan diri saya. Kalau kata Paulus di dalam Roma, celakalah aku, siapa yang bisa lepaskan saya dari keadaan seperti ini? Tapi bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi dan dalam anugerahnya menolong. Tapi itu bukan berarti kalau gitu ya udah kita nggak perlu minta ampun. Tetap kita datang mengakui memohon ampun. Nah, yang agak sedikit tricky adalah begini, agak sedikit sulit di perikop ini adalah ini adalah alasan yang diberikan Yesus selanjutnya pada permohonan itu. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini memang agak jadi sedikit sulit memahaminya karena seakan-akan begini. Saya mohon ampun Tuhan akan segala kebersalahan saya. Dan saya memohon ampun karena saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Atau seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi seakan-akan kesannya pengampunan Tuhan itu adalah hasil dari apa yang telah saya lakukan. Kesannya adalah saya berbuat sesuatu terlebih dahulu, baru saya bisa dapat ini. Kesannya adalah saya mengampuni dulu, baru saya bisa diampuni. Ya, akhirnya memang kalau memahami seperti ini, jadinya jatuh-jatuhnya adalah pengampunan dari Allah ibaratnya seperti sebuah transaksi dalam kehidupan kita. Transaksi jual beli, transaksi dimana kalau saya do something, I get something. Saya buat sesuatu, saya dapat sesuatu. Dan pertanyaannya adalah apakah betul pengampunan itu adalah suatu transaksi? Apakah benar pengampunan itu adalah suatu kegiatan tawar-menawar atau kayak kontrak atau ya kegiatan untuk bayar dulu baru dapat gitu. Nah, saya coba membantu untuk memahami ini. Alasan yang diajarkan Yesus, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni, atau seperti kami mengampuni orang bersalah. Alasan yang diberikan Yesus ini memang menunjukkan ada kaitan antara pengampunan Allah terhadap dosa kita
dengan pengampunan kita terhadap sesama. Ada kaitannya. Tapi kaitan itu seperti apa? Kaitannya bukan transaksi. Kaitannya bukan tawar-menawar. Tapi alasan yang diberikan Yesus adalah untuk menunjukkan sebuah kesungguhan dan kesediaan dari si pendoa untuk mengampuni sesamanya. Jadi itu adalah sebuah sikap kesediaan dan kesungguhan dari orang yang berdoa untuk mengampuni sesamanya, sebagaimana dia telah menerima anugerah. Makanya tadi saya ajak membaca di dalam Matius 18, khususnya ayat 35. Pada perikop itu Yesus pun mengajarkan tentang berdoa dan tentang pengampunan. Dan singkat cerita, itu adalah cerita atau pertemuan tentang orang yang telah mendapat pengampunan dari seorang raja, tapi kemudian dia ketemu temannya, lalu dia justru tidak mau mengampuni temannya. Akhirnya raja tahu dan akhirnya dia dipanggil. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu sudah saya ampuni, tapi kenapa kamu tidak mau ampuni temanmu? Kalau begitu kamu masuk penjara. Dan kembali kita menemukan penegasan yang sama. Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15, kita pun juga dapat menemukan penegasan yang sama. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan mengampuni kesalahan. Yang ini menegaskan bahwa seorang pendoa atau orang yang berdoa kepada Allah, dia juga dikehendaki Yesus untuk punya sikap kesungguhan dan kesediaan untuk sungguh-sungguh mau mengampuni juga, untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Bukan transaksi, tapi sebagai wujud kesungguhan dia untuk mau mengampuni juga. Apalagi kita mengingat dan memahami kita adalah orang yang telah menerima anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah Allah begitu besar, bahkan dikatakan Paulus ketika kita masih seteru, Ia telah memperdamaikan kita melalui karya Yesus. Nah, jika Allah telah memberikan anugerahnya kepada kita, maka tentu saja itu jadi pendorong bagi kita untuk juga mengampuni. Tapi sebelum itu, yang ingin diminta juga adalah punya kesediaan, punya kesungguhan untuk mau mengampuni juga. Heidelberg itu, katekismus Heidelberg ketika menafsirkan bagian ini juga ingin mengingatkan, ya, kalau ada orang yang berdoa meminta ampun kepada Allah, tapi tidak mau mengampuni sesamanya, maka itu adalah sebuah sikap penipuan. Kalau ada orang yang meminta ampun kepada Allah, tapi tidak mau sungguh-sungguh dan bersedia mengampuni sesamanya, itu adalah sebuah penipuan kepada Allah. Dan dengan demikian, maka orang itu adalah orang yang tidak menguduskan Allah. Jadi kurang lebih sederhananya adalah kalau kita berani datang kepada Allah, berdoa meminta ampun, tentu saja silakan dan itu dia. Tapi itu juga perlu dibarengi dengan sikap mau mengampuni. Dan memang yang seringkali, ini nanti kelanjutannya pada permohonan berikutnya. Cuma yang memang seringkali adalah kita itu bisa begitu mudah, lebih gampang mengingat kesalahan atau keburukan orang lain, sehingga kadang kita suka sekali mau mengampuni. Selalu akan menemukan alasan-alasan untuk tidak mau mengampuni. Saya tidak berbicara saat ini tentang dimensi yang lain dari pengampunan, karena ada begitu banyak pengajaran Yesus juga tentang pengampunan. Tapi kalau dikaitkan dengan perikop doa Bapa Kami adalah di dalam permohonan ini, kalau engkau berani meminta ampun kepada Allah, dan itu baik.
tapi itu juga perlu dibarengi dengan sikap untuk juga mau mengampuni. Jangan cuma berani minta ampun sama Allah akan dosa kita, tapi tidak mau menjadi seorang murid Yesus yang bersedia untuk mengampuni. Itu bentuk penipuan kepada Allah. Kita lanjut ke permohonan berikutnya. Dalam permohonan kelima, didoakan di situ adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dari permohonan ini paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lihat. Pertama, bahwa diri kita ini begitu lemah. Diri kita ini bahkan tidak mampu bertahan sedetik pun untuk melawan dosa, apalagi untuk mau melakukan kehendak Allah tanpa pertolongan Allah. Diri kita begitu terbatas, bahkan begitu mudah jatuh. Bahkan kalau ibu bapak yang sudah belajar poin tentang kulit, maka kita akan mengingat bahwa diri kita ini punya kecenderungan yang amat kuat untuk melekat kepada dosa. Jadi tanpa pertolongan Allah, 1 detik pun kita tidak akan dapat bertahan dengan kekuatan diri kita di dalam menghadapi godaan dan tekanan. Permohonan ini juga mengajarkan ini, bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan yang namanya kejahatan. Makanya mohon ampun, lepaskan daripada yang jahat. Jangan bawa ke dalam pencobaan. Karena memang di dalam dunia ini sehari-hari kita berhadapan dan berjumpa dengan cobaan dan kejahatan. Paling tidak Alkitab itu menjelaskan demikian, bahwa kita berhadapan dengan iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelan. Kita juga berhadapan dengan dunia yang penuh dengan berbagai tipu muslihatnya, dan kita pun juga berhadapan dengan kedagingan diri kita yang memang telah tercemar oleh dosa. Dan itu yang memenuhi perjalanan kita di dalam dunia. Jadi kadang kalau ketemu dengan berita-berita yang membuat kita bisa geleng-geleng gitu ya, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan di dalam dunia ini, tapi memang manusia itu siapa sih kalau tanpa pertolongan Tuhan? Hari-hari berhadapan dengan yang jahat, cobaan itu tidak henti-henti, terus bertubi-tubi, sehingga kadang bisa melakukan apa yang membuat kita menginginkan dari atau geleng-geleng. Kok bisa? Tapi ya begitu memang. Makanya permohonan ini juga mengajarkan aspek yang ketiga, bahwa cuma Tuhan yang bisa lepaskan kita. Bahwa hanya Dia yang bukan saja dapat membawa, tapi juga sanggup menarik kita dan melepaskan. Makanya kalau melihat ini, saya jadi ingat sebuah lagu. Kalau yang Bapak nanti ada kesempatan buka KPPK, itu ada lagu di dalam KPPK 321. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Kalau di terjemahan yang lain, ya Tuhan tiap jam. Bagaimana setiap jam. Bahkan sebenarnya seorang teologi yang lain ngomong bukan cuma jam saja, sampai hitungan menit pun, detik pun juga butuh. Jadi bahwa dalam setiap saat di hidup kita, saya perlu Tuhan supaya tidak mudah jatuh di dalam berbagai cobaan yang jahat. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang justru seperti tadi mencoba memaklumi dosanya, mencoba memaklumi keberdosaannya atau keburukannya, kejahatan yang melekat pada dirinya, termasuk dengan kutip ayat. Salah satu ayat yang paling sering dipakai, diplesetin untuk memaklumi dosa seseorang adalah itu perkataan Yesus. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Ibu bapak nggak asing lah ya. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Jadi karena saya menurut, tapi daging saya lemah, ya
udah, nggak apa-apa, ya tutup mata berdoa. Tapi kalau baca konteks kalimat itu, Yesus justru ngingetin, iya, roh memang menurut dan daging lemah. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah, kan kurang lebih itu konteks kalimat. Maka itu berarti diperlukan sebuah kesediaan dan kesadaran untuk senantiasa berdoa, memohon penyertaan Tuhan, supaya kita bisa berjaga-jaga dan melakukan kehendak Allah dengan baik, sehingga kita tidak mudah diseret dan jatuh ke dalam cobaan. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, bagian penutup. Bagian penutup dari doa ini agak berbeda dengan versi Lukas, tidak ada di versi Lukas, tapi ada di catatan Matius. Yaitu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian penutup ini bukan cuma seperti doksologi di dalam seperti ibadah kita, yang ditutup dengan doksologi yang berisikan pujian, pengagungan, dan kemuliaan Allah. Beberapa penafsir ngomong ini seperti doksologinya doa Bapa. Tapi bukan cuma doksologi, bukan cuma menunjukkan ada pujian dan penghormatan kepada Allah. Tapi bagian penutup ini juga mengekspresikan atau menunjukkan kepercayaan kita bahwa Allah itu adalah Raja yang Maha Kuasa dan Mulia, yang sanggup menjawab doa-doa kita. Bahwa Allah, Raja yang Maha Kuasa dan Maha Mulia itu, Dia sanggup memberi segala yang baik yang kita perlukan. Ingat itu di permohonan ketiga, kan? Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dia sanggup. Kita berdoa dan kita tutup karena kita yakin Dia Raja yang Mulia dan Kuasa, yang sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Bahwa Dia juga adalah Allah yang sanggup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu tadi di permohonan keempat. Bahwa Dia dengan kuasanya sanggup menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahwa Dia juga adalah Allah yang sanggup untuk melepaskan kita dari si jahat. Itu masuk di permohonan yang terakhir. Bahwa Dia adalah Raja yang Maha Mulia, yang kudus, yang sanggup mengabulkan, memberikan apa yang kita mohonkan dan apa yang kita panjatkan kepada Dia. Tapi begini, kalau kita lihat doa Bapa Kami, penutup ini ibarat menjadi bingkai dari rangkaian doa Bapa Kami. Mengapa? Karena bagian penutup ini juga berkaitan dengan permohonan pertama dan permohonan kedua. Dalam permohonan pertama adalah bicara tentang dikuduskan nama. Dan di bagian penutup kita disadarkan oleh Yesus bahwa Dia adalah Raja yang mulia, kemuliaan adalah mulia, sehingga namanya juga mulia. Pada permohonan kedua adalah datanglah kerajaan, bahwa Dia adalah Raja yang memerintah bukan cuma di surga tapi juga di bumi. Dan di bagian penutup juga dikaitkan dengan yang mempunyai kerajaan. Berarti ada kaitannya nih, ada benang merahnya nih, yang ibarat, kalau sederhananya ya, itu ibarat bingkai yang membingkai apa yang dimohonkan di dalam doa Bapa Kami. Bingkainya adalah bagaimana nama Tuhan itu dipermuliakan, bagaimana kerajaan Tuhan itu ditegakkan. Maka dengan bingkai ini kita akan coba melihat 3 permohonan yang tadi. Bahwa ketika kita berdoa meminta Tuhan mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, bahwa ketika kita berdoa agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, bahwa ketika kita berdoa agar Tuhan melepaskan kita dari yang jahat, semua ini 3 permohonan ini perlu dilihat dari visi atau dari bingkai kerajaan Allah. Perlu dilihat dari bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui 3 permohonan ini. Jadi berdoa
yang diajarkan Yesus, pusatnya, tujuannya bukan untuk kesenangan diri saya semata, bukan untuk keegoisan saya atau berpusat pada diri manusianya, tapi bertujuan berpusat pada kerajaan Allah, bertujuan dan berpusat supaya nama Allah itu dipermuliakan. Yaitu 3 permohonan itu perlu kita panjatkan, itu baik dan silakan, tapi perlu dibingkai di dalam perspektif tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita minta Tuhan cukupkan hari ini, seperti 2 minggu lalu saya sampaikan, supaya kita semakin giat melakukan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah dan kerajaannya ditegakkan. Jadi kalau kita datang memohon ampun kepada Allah untuk segala dosa-dosa kita, itu berarti kita juga mengakui, iya Tuhan, memang saya ini lemah, nggak mudah melakukan kehendak-Mu, saya mohon ampun. Dan kemudian kita mohon supaya jangan dibawa, tapi diberikan pertolongan supaya bisa lepas dari dia ketika lakukan tindakan. Jadi semua ini ingin mengajarkan bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah, hidup melakukan tindakan, termasuk berdoa. Jadi refleksi sedikit, bagaimana dengan kehidupan doa? Apakah didominasi oleh permohonan-permohonan kebutuhan sehari-hari? Apakah didominasi oleh keinginan-keinginan bagi kepentingan diri kita? Apakah dipenuhi dengan berbagai hal hanya untuk kemuliaan kita? Semua itu justru bertolak belakang dengan doa yang diajarkan Yesus. Yesus mengajari doa Bapa Kami supaya para murid semakin bisa mengerti visi kerajaan Allah, supaya para murid di dalam permohonan akan kebutuhan hidupnya, di dalam permohonan akan pertolongan Allah, dia boleh semakin giat bertekun hidup bagi Allah. Maka kiranya kita boleh semakin tekun berdoa dulu. Harapannya di dalam pembahasan tentang doa-doa ini, kita punya kehidupan doa yang aktif, bukan cuma pasif atau terkadang-kadang, tapi bisa selalu tekun berdoa. Tapi berdoa yang bagaimana? Berdoa yang berpusat atau bervisi pada kehendak Allah dan kerajaan. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami datang berterima kasih untuk waktu bagi kami boleh dapat merenungkan secara singkat akan berikut Al-Quran. Kami padamu ya Allah, kami juga memohon ampun akan segala sikap kami ketika kami berdoa. Kami memang tidak tahu bagaimana berdoa yang baik, namun kiranya di dalam rahmat-Mu Engkau terus mendidik dan menolong kami, sehingga kami punya relasi komunikasi yang baik denganmu, dan kami di dalam relasi yang baik itu boleh juga semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan, sehingga kerajaan-Mu di dunia ini semakin menyatakan dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Tolong tuntun kami baik dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, maupun juga ketika kami bergereja, sehingga semua yang kami lakukan seluruh kehendak-Mu. Jika doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sebelum menjadi bagian dalam hidup kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama-sama kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Terima dipersilakan untuk berdiri. Katekismus Heidelberg minggu yang ke-24, pertanyaan nomor 62. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja?
Pertanyaan nomor 63. Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran, padahal Allah hendak memberi ganjaran baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang? Pertanyaan nomor 64. Akan tetapi, tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik? Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 342, Beri Terbaiknya. Kembali Bapa, kami bersyukur kehadiratmu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan syukur dengan penuh kerendahan hati. Bapa, kami mohon Engkau menerima persembahan syukur kami dari iman yang telah Engkau selamatkan, dan dengan kerendahan hati pula kami mohon Engkau memberkati persembahan syukur kami ini. Engkau memutuskan Tuhan supaya dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Ini adalah permohonan kami Bapa dan nama Yesus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT PMI Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 12 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran sepekan Kamis tanggal 2 Juli 2022 kegiatan PA hadir 5 orang, Sabtu 4 Juli 2022 remaja dan pemuda hadir 8 orang, Minggu 5 Juni 2022 sekolah minggu hadir 6 orang, Minggu 5 Juni 2022 kebaktian umum hadir 46 orang. Pokok doa sepekan dapat dibacakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan.
Kebaktian Umum Minggu tanggal 19 Juni 2022 jam 10.00 WITA. Tema sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pengkhotbah Saudara Franky, liturgos Bapak Cinggun, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Ricky dan Saudari Natasha. Doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Cinggun, penerima tamu keluarga Bapak Hendro Setiawan. Minggu tanggal 26 Juni dapat dilihat di dalam warta. PA Kamis 16 Juni 2022 pukul 19.30 WITA. Pengkhotbah hamba Tuhan. Pelaksanaan Persekutuan Remaja dan Pemuda hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Petugas pemimpin pujian Saudari Yonata, doa syafaat Saudara Fidel. Pengkhotbah Rasa Franky. Sekolah minggu offline dan online Minggu 19 Juni 2022 pukul 8.30 WITA, tempat GKT Trinity. Petugas pemimpin pujian Rasa Franky, pemusik Rasa Franky, pemimpin pujian Rasa Franky, pemusik Rasa Franky, pemimpin firman kelas kecil Rasa Gionata, pemimpin firman kelas besar Rasa Michael. Mungkin ada pertanyaan? Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara Bakti GKT Trinity. Pada siang ini saya mewakili seluruh majelis akan menyampaikan satu penyampaian buat seluruh jemaat, khususnya berkaitan dengan pelayanan proses ranking di GKT Trinity Palu. Ya. Kita bersyukur, berterima kasih pada proses ranking di mana selama dia menjadi mahasiswa di STI Palu, dia mengajukan permohonan untuk bisa menjadi mahasiswa praktek atau mahasiswa praktek weekend di jemaat ini, dan itu sudah langsung sama beliau menjadi mahasiswa. Dan setelah beliau lulus di STI Palu, maka lewat pembicaraan dengan majelis, maka majelis memutuskan untuk menawarkan kepada Proses Franky untuk bisa melanjutkan pelayanan di GKT Trinity Palu dengan sistem kontrak per tahun. Itu sebelum menjadi hamba Tuhan yang diajukan kepada Sinode. Jadi setelah selesai kuliah, Proses Franky dengan majelis GKT Trinity Palu mengadakan satu kontrak pelayanan yang berlaku setiap tahun dan akan diperbaharui. Dan untuk itu masa pelayanan Proses Franky itu berakhir pada akhir bulan ini, bulan Juni 2022. Nah, ketika itu berakhir, maka kedua belah pihak, baik Proses Franky maupun majelis, dapat membicarakannya kembali apakah akan dilanjutkan pelayanan itu untuk tahun selanjutnya. Dan sebelum berakhir masa pelayanan itu, dalam pertemuan majelis beberapa waktu lalu, Proses Franky menyampaikan bahwa beliau mengundurkan diri atau tidak melanjutkan lagi pelayanan untuk tahun selanjutnya. Dengan demikian, maka setelah berakhirnya masa kontrak pelayanan sampai akhir Juni ini, Proses Franky akan melanjutkan pelayanan beliau ke depan, tidak lagi di GKT Trinity. Jadi itu hasil pertemuan atau yang disampaikan oleh Proses Franky pada pertemuan dengan majelis beberapa waktu yang lalu, bahwa beliau tidak melanjutkan pelayanan di GKT Trinity untuk tahun selanjutnya. Kira-kira begitu ya penyampaiannya waktu itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka berakhir, jadi mungkin pelayanan Proses Franky terakhir di sini sampai tanggal 26 ya, sampai akhir bulan ini. Dan beliau akan kembali ke kampung, mungkin melihat keluarga di sana dan beberapa hal yang lain. Untuk pelayanan dua selanjutnya, kita persilakan ya kemana Tuhan pimpin dia di dalam melanjutkan pelayanan di GKT Trinity. Tapi dengan demikian bukan berakhir hubungan relasi antara GKT Trinity dengan pribadi Proses Franky. Ya, harapan kita ketika ada di Palu, ya
bisa tetap beribadah di Jumat ini. Tidak ada satu persoalan yang mendasar dari majelis maupun jemaat, juga mungkin dengan dosen tinggi, tapi ya itulah perjalanan pelayanan seorang hamba Tuhan ya, dengan sistem itu kontrak per tahun, dan kedua belah pihak maupun jemaat dan majelis maupun hamba Tuhan itu bisa mengevaluasi dan mengambil sikap selanjutnya. Dan itulah sikap yang diambil oleh Pastor Reki. Beliau belum melanjutkan lagi pelayanan untuk tahun ke depannya. Terus kita doakan bagaimana perjalanan beliau ke depan. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan ibadah ucapan syukur juga untuk pelayanan Pastor Reki di Jemaat GKT Trinity. Dan nanti majelis bentar akan pertemuan, akan atur pada ibadah tanggal 26. Sekaligus kita situ ada ibadah ucapan syukur untuk pelayanan Pastor Reki selama di GKT Trinity. Cukup lama ya kalau dihitung dari sejak beliau menjadi mahasiswa praktek. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Reki selama ini di GKT Trinity. Itu yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh majelis. Terima kasih. Baik Bapak, kita mulai berdiri. Kita akan mengakhiri bagian kita pada saat ini. Kita dengan pujian doxologi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan dari Bapak, silakan mengambil satu dulu bagian kita.